Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat di Australia dan yang lainnya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang nikmat surga, ya, tentang nikmat surga. Sebelum kita merinci tentang nikmat-nikmat surga, ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan surga, ya. Dengan nikmat surga. Yang pertama, bahwasanya yang disebutkan di surga jika dibandingkan dengan nikmat dunia, ya, yang sama hanya namanya, yang sama hanya sekedar nama. Adapun hakikat berbeda. Hakikat berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, oleh Ibnu Abbas, laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma. Illa al-asma. Ya, kata Ibnu Abbas, tidak ada sesuatu pun di surga jika dibandingkan dengan dunia atau tidak sesuatu yang surga dari perkara dunia, ya, tidak ada sesuatu pun di surga dari perkara dunia kecuali hanya nama. Kecuali hanya nama. Ini saja yang sama antara surga dengan dunia, yang sama hanya namanya, ya. Jadi hakikatnya jauh berbeda. Taman sama namanya taman, tapi taman dunia lain dengan taman surga. Makanan dunia tidak sama dengan makanan surga. Kemudian wanita dunia tidak sama dengan wanita surga. Pohon dunia tidak sama dengan pohon surga. Yang sama hanya sekedar namanya saja, ya. Ini kaidah yang pertama. Jadi jangan kita apapun yang terbetik dalam benak kita, ya, tentang kenikmatan surga, pasti di surga lebih baik, ya. Karenanya apapun yang terbetik dalam benak kita tentang kenikmatan surga, pasti di surga lebih baik. Atau ini kita kaidah yang kedua, ya. Kaidah yang kedua. Ya. Kaidah yang kedua. Ya. Apapun yang terbetik di benak kita tentang nikmat surga, pasti di surga lebih baik. Lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun
Jazaan bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka tentang yang menyejukkan pandangan mereka. Ya, mereka tidak ada yang tahu. Fala ta'lamu nafsun. Tidak satu jiwa pun tahu apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan pandangan mereka, jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas amal perbuatan mereka selama di dunia. Nabi SAW juga berkata tentang hadis qudsi, Allah berkata, qala Allah dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Yang saleh di surga kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Subhanallah. Kemudian apa? Tidak pernah terdengar oleh telinga. Dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Dalam hati manusia. Ya, ini kaidah. Jadi jiwa tidak ada yang tahu, semuanya tersembunyikan. Ya. Saking begitu hebatnya kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata. Mata tidak pernah melihat, telinga pun tidak pernah mendengar, nikmat-nikmat tersebut. Bahkan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Oleh karenanya kenikmatan-kenikmatan tersebut, apapun yang kita renungkan, kita khayalkan, pasti keliru ya. Pasti keliru. Jadi saya katakan setiap kenikmatan yang kita renungkan di surga pasti keliru. Di surga lebih nikmat daripada yang kita bayangkan. Kenapa pasti keliru? Karena daya khayal kita itu dibangun di atas kias, kias terhadap analogi terhadap apa yang kita lihat. Kita hanya bisa menghayalkan dengan apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Ketika apa yang kita lihat, database masuk melalui penglihatan, apa yang kita dengar, database masuk dalam otak kita melalui apa yang kita dengar. Kemudian ini semua ketika yang ditangkap oleh panca indera diolah oleh otak kita untuk menghayal. Jadi bahan khayalan kita itu berdasarkan apa yang pernah kita lihat. Adapun apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, gimana kita menghayal? Pasti keliru. Karena daya khayal kita buntu, ya, buntu, tidak bisa menghayal lebih daripada itu. Saya sering sampaikan misalnya, kalau seorang mau menghayal tentang bagaimana tampannya Nabi Yusuf, dia tidak mampu. Bagaimana seorang lelaki yang sangat tampan, yang kata Nabi SAW, waqad utiya syatrul jamal, telah diberikan setengah ketampanan, sampai kalau wanita-wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam, sampai mereka waqata'na aydiyahunna, mereka potong tangan-tangan mereka, saking begitu tampannya mereka histeris, sampai di antara dalam ahli tafsir mengatakan di antara mereka ada yang pingsan melihat tampannya Nabi Yusuf. Kalau mau dibayangkan tampannya Nabi Yusuf, enggak bisa. Seorang wanita hanya bisa mampu menghayal lelaki tertampan yang pernah dia lihat. Lebih daripada itu dia tidak mampu, ya. Tidak mampu. Oleh karenanya tentang kenikmatan surga, apa yang terbetik dalam benak kita tentang nikmat surga, pasti di surga lebih baik, pasti salah. Dalilnya adalah apa yang saya sebutkan tersebut. Kemudian kaidah berikutnya, bahwasanya di surga apapun yang diminta akan dikabulkan. Ya. Apapun yang diminta akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihim al-amru alla takhawfu fil jannati allati kuntum tu'adun." Ya. Nahnu awliyaukum fil hayati fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tashtahi
anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, di surga ya, apa yang kalian hasratkan bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta. Subhanallah, di surga apa yang kalian hasratkan, baik di surga apa yang kalian minta. Sampai ada salah seorang ulama atau seorang salaf mengatakan, kalau kita berhasrat apa saja, minta apa saja, saya ingin hujan datang, tapi bukan hujan duit, bukan hujan emas, bukan hujan perak, hujan bidadari. Minta hujan bidadari. Kata nanti Pak Umar Batok minta hujan apa? Ya. Taib. Jadi subhanallah, apapun yang seorang minta di surga akan dikabulkan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah seorang kalau ingin punya anak dapat anak di surga? Kata Nabi SAW, innal mu'min in ishtaha waladan, ya. Kalau seorang mukmin di surga pingin punya anak, Allah akan kasih. Tinggal dia pingin punya anak atau tidak. Dia ingin punya anak atau tidak. Kalau dia tidak mau ya, tapi seandainya dia ingin punya anak, Allah akan kasih. Di surga minta apa saja Allah kasih. Ya, orang tanya lagi, Ustaz, kalau saya di sana misalnya ingin main bola, kita bilang boleh minta main apa saja, pingin apa saja, Allah kabulkan. Ya. Cuma permasalahannya kalau kau ingin main bola, apakah kau masih ingin main bola di sana? Ya. Terus yang kedua, siapa yang mau diajak main bola? Semuanya pada main sama bidadari. Mau ajak main bola dengan siapa? Tapi kalau orang pingin main bola, Allah akan kabulkan. Tergantung dia punya hasrat itu atau tidak. Ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna rajulan min ahli jannah ista'adzana rabbahu fi zara'. Kata Nabi SAW, ada seorang laki dari penghuni surga minta izin kepada Allah untuk bisa bercocok tanam. Ya. Allah berkata, "Alaysa fima kuntum?" Ya. Ya. Alaysa fima syi'tum? Bukankah kau minta apa saja akan dikasih? Qala bala, ya. Kata orang tersebut, tentu saya minta apa saja akan dikasih. Walakinni uhibbu an azra', tetapi saya lagi ingin bercocok tanam. Dia minta apa saja dikasih, ya. Alaysa fima syi'ta? Bukankah kau minta apa saja dikasih? Kata dia, bala, ya Allah saya tahu saya minta apa saja dikasih. Tetapi walakinni uhibbu an azra', tapi saya ingin bercocok tanam. Maka Allah suruh dia bercocok tanam. Ya, fabadarat, ya, kemudian fabadar, kemudian dia meletakkan bibitnya, kemudian fabadarat fabadara nabatuha, ya. Maka sebelum dia berkedip maka sudah langsung tumbuh, ya. Segera tumbuh, kemudian seperti gunung, ya, tinggi besar, langsung panen ketika itu, ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya orang minta apa saja akan dikabulkan permintaannya. Jadi kaidah dalam surga, apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kaidah berkaitan kenikmatan surga yang keempat, di surga tidak ada lagi kesedihan dan kekhawatiran. Ya. Ya. La khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Udkhul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Tidak ada ketakutan, khauf, kekhawatiran, tidak lagi kekhawatiran bagi kalian. Wala antum tahzanun, kalian tidak bakalan sedih. Tidak bakalan sedih lagi. Inilah dua perkara yang menjadikan seorang hidup tidak enak di dunia adalah dua hal ini.
Kalau bukan karena sedih tentang masa lalu atau khawatir tentang yang dihadapi sekarang atau di masa depan. Inilah yang menjadikan orang tidak enak di atas muka bumi ini. Sedih dan khawatir. Jika kekhawatiran, kesedihan hilang, maka seorang akan hidup tentram dan bahagia. Ya, hidup tentram dan bahagia. Makanya ketika penghuni surga pertama kali masuk surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun dan Maha membalas kebaikan. Ini kesedihan itulah yang hilang dari penghuni surga. Begitu masuk tidak lagi kesedihan. Beda dengan di dunia. Dunia ini banyak buat kita sedih. Cita-cita tidak tercapai sedih. Melihat yang tidak enak sedih. Ya. Melihat kondisi orang sedih. Melihat kondisi kita sedih. Melihat kondisi keluarga sedih. Melihat kondisi kadang kakak sedih. Ya, banyak hal yang kita lihat bikin kita sedih. Ya. Banyak hal yang buat kita sedih. Banyak hal di dunia ini. Ya. Oleh karenanya beda dengan di surga, maka tidak ada kesedihan sama sekali, enggak ada kesedihan sama sekali. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima, di surga ya tidak ada sakit, tua, ya. Menderita, tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada kotoran, ya, tidak ada upil, tidak ada pipis, tidak ada haid, ya, semuanya bersih. Sakit tidak tua, tidak lapar, tidak haus, tidak ada kotoran, ya. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apapun semuanya menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kata Allah, jika kau lihat di sana, kau akan melihat kenikmatan. Jika engkau lihat di sana, di surga maksudnya, di sana, di surga, engkau akan melihat kenikmatan. Apapun yang kita lihat di surga, semua mendatangkan kebahagiaan. Semuanya yang kita lihat, semuanya menyenangkan. Melihat apa? Melihat istri menyenangkan, lihat bidadari menyenangkan, lihat anak menyenangkan, lihat rumah menyenangkan, lihat pelataran menyenangkan, lihat pembantu menyenangkan, lihat pakaian menyenangkan, lihat tempat tidur kita menyenangkan, lihat istana kita menyenangkan. Semua yang kita lihat menyenangkan. Fa idza ra'aita thamma, kata Allah, kau lihat apapun menyenangkan. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kata Allah, sungguhnya orang baik di lafi na'im, dalam kebahagiaan. Alal araiki, berada di atas dipan yang sudah dihias. Araik jamak dari arikah, yaitu sudah dihias-hias oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang turun sambil melihat, dalam tempat tidur sambil melihat. Apa yang dilihat tidak Allah sebutkan. Tetapi Allah sebutkan ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau lihat dari wajah mereka kesenangan. Jadi semua yang mereka lihat itu menyenangkan. Semua yang mereka lihat menyenangkan. Kita lihat banyak hal yang buat kita sedih, saya katakan tadi di dunia ini. Ada sebagian perempuan, dia udah cantik, lihat yang lebih cantik dia lebih sedih. Ada orang udah naik mobil, lihat mobil lebih mewah, sedih. Kenapa kok mobil saya tidak seperti, tidak bersyukur?
yang lebih mewah dia jadi sedih ya. Apalagi lihat di medsos, lihat teman-teman jalan-jalan ke sana, jalan ke sini jadi sedih ya. Lihat teman-teman makan enak padahal dia makan sudah enak, udah enak, udah gemuk, lihat teman-teman makan lebih enak, waduh sedih. Semua banyak hal yang buat kita sedih. Ada di dunia ini seperti itu. Ini ya, banyak hal yang membuat kita sedih. Adapun di surga tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada menderita, tidak lapar, tidak haus, tidak ada kotoran. Kemudian Nabi SAW bersabda, dikatakan kepada ahli jannah, innalakum antasihhu, innalakum fiha an tasihhu fala tasqumu abada wa an tashubbu fala tahramu abada. Wa an tas'adu tan'amu fala tab'asu abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kalian kata malaikat atau pada penghuni surga, sungguhnya kalian di surga kalian akan sehat, tidak pernah sakit. Sehat terus, tidak pernah sakit. Wa anta syubbu fala tahramu abadan. Kalian akan muda terus, tidak pernah tua. Muda terus, tidak pernah tua. Wa anta na'amu fala tab'asu abadan. Kalian akan senantiasa bahagia, tidak pernah sengsara sedikit pun. Ini kenikmatan apa penghuni surga, ya. Penghuni surga. Selalu sehat, selalu selalu muda, selalu bahagia, tidak pernah sedih sama sekali. Ya. Allah berfirman kepada Nabi Adam tentang di surga, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kau, kata Allah kepada Nabi Adam, kau di surga, alla taju'a fiha, kau tidak akan lapar, kemudian kau tidak akan kepanasan, kau tidak akan kehausan. Ya. Kau tidak akan lapar, tidak akan kepanasan, tidak pernah kehausan. Ini adalah contoh kenikmatan di surga. Allah berfirman, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Artinya Allah berkata kepada Nabi Adam, sungguhnya engkau tidak akan lapar, tidak akan telanjang, tidak akan kepanasan, tidak akan kehausan, dan tidak akan kepanasan. Ya. Kemudian juga dalam hadis ya bahwasanya orang-orang penghuni surga akan dibersihkan baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Makanya Nabi mengatakan la yabsukun wa la yatabawwalun wa la yataghawwatun. Bahwasanya penghuni surga tidak akan buang air kecil, tidak akan buang air besar, kemudian tidak akan meludah, ya. Jadi bersih semuanya. Tidak ada kotoran sama sekali. Tidak ada kotoran sama sekali. Kalaupun mereka makan, maka cuma jusha, yaitu sekedar gelegean, itu pun keluar seperti keluar parfum minyak kasturi. Ya. Jadi ini semua tidak ada bagi penghuni surga. Di antaranya perlu saya sampaikan juga, mungkin ini kenikmatan khusus. Keenam, yaitu tidak akan letih, tidak akan capek. Ya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Penghuni surga berkata,
di surga kami tidak mengalami nasab dan kami tidak mengalami lugub. Apa bedanya nasab dengan lugub? Nasab adalah capek, keletihan ketika beraktivitas. Adapun lugub adalah keletihan, capek, kelelahan setelah beraktivitas. Makanya kita di dunia kan kadang-kadang kita lagi main bola capek, nggak kuat lagi ngelanjutin. Ada orang dia nggak apa-apa, begitu nanti setelah istirahat baru pegel-pegelnya kerasa setelah sore hari atau malam hari. Di surga tidak ada keletihan ketika sedang beraktivitas dan tidak ada keletihan setelah beraktivitas. Ya. Makanya di surga tidak ada tidur. Karenanya di surga tidak ada tidur. Ketika Nabi SAW bertanya, apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, la. An-naum akhul maut. Kata Nabi SAW, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Saudaranya mati. Jadi tidak boleh orang di surga tidur. Ya. Kenapa? Karena tidur itu apa sih? Tidur itu hakikatnya adalah off dari kenikmatan. Kenapa orang tidur? Lelah. Baru kemudian tidur. Ketika seorang lelah, kemudian dia tidur, dia off daripada kenikmatan. Padahal di surga tidak boleh off dari kenikmatan. Di surga tidak boleh off. Selalu online selalu. Pokoknya mau apa saja kenikmatan, mau pindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain, tidak ada off sama sekali. Makanya di surga nggak ada tidur. Nggak ada tidur. Jangan kita lagi senang-senang terus bidadari kasih bangun bangun, aduh ngantuk tidur nanti aja bidadari 5 jam lagi yang tidur. Nggak ada. Di surga nggak ada off, selalu on, tidak pernah letih, tidak pernah capek, dan banyak hal. Ini sekedar saja. Habis ini kita lanjut tentang model-model kenikmatan. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang nikmat-nikmat. Tolong dihapus. Baik, sekarang kita akan bahas tentang macam-macam nikmat surga. Ya. Yang pertama, ya, penghuni surga adalah raja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kata Allah, jika kau melihat di sana di surga, kau akan melihat kenikmatan dan mulkan kabira, kerajaan yang besar. Ya, kerajaan yang besar. Disebut kerajaan yang besar karena memang luas, karena ya memang kerajaannya luas. Kerajaannya luas dan mewah. Makanya disebutkan orang yang pertama kali, orang terakhir masuk surga, akhiru apa namanya, ahli nari, akhiru ahli jannah khurujan minan nar. Ya, dan akhiru ahli jannah dukhulan ilal jannah, yaitu siapa? Lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk dalam surga. Kenapa? Ketika dia keluar dari surga, kemudian kata Allah, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau masuk surga. Kemudian
yukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh, maka dia mengatakan, ya Rabbi wajatuha mal'a. Ya Allah, kedapati surga sudah penuh. Kata Allah, idhab fadkhulil jannah. Dia pergi masuk surga. Dia pergi lagi, yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dikhayalkan surga sudah penuh. Dia balik lagi, ya Rabb, sudah penuh, gimana masuk? Makanya Allah mengatakan, apakah kau ridha jika aku berikan engkau surga mislat dunya wa asyrati amsalihha? Maukah aku berikan kepada engkau surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya? Dunia 10 kali lipat. Jadi orang penghuni paling rendah di surga, yang paling terakhir masuk surga, dia punya surga paling tidak 10 kali lipat dunia ini. 10 lipat ini. Berarti dia seorang raja yang surganya sangat luas. Makanya dia berkata, ya Rabbi atahza bi wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, jangan kau ngejek aku. Kau kan Tuhan, masa ngejek aku? Aku orang seperti baru keluar dari neraka kemudian dikasih 10 kali lipat dunia. Kata Allah, tidak mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang yang masuk surga dia seorang raja. Yang kedua, di antara bukti dia raja, sebagian salaf mengatakan maksud dari ayat ini isti'dzan al-malaikah. Yaitu malaikat kalau mau ketemu minta izin dulu. Benar-benar seorang raja mau ditemui malaikat, saya malaikat minta izin. Ya akhi, bukan panglima yang minta izin, bukan presiden minta izin, malaikat minta izin. Benar-benar dia seorang raja. Jadi kalau Anda mau surga, baru jadi raja ya. Raja dunia, apa sih raja dunia? Sedih, ya, kemudian presiden sedih, penguasa dunia sedih, masa pandemi ini pada pusing ya. Dituntut oleh rakyat, kemudian ekonomi resesi dan yang lainnya bikin pusing. Ya, bikin pusing. Raja dunia pusing. Ya. Belum dimaki-maki rakyat dan yang lainnya ya. Adapun kalau sama surga, maka benar-benar menjadi raja. Gimana tidak jadi raja? Kerajaan besar beserta isinya, dengan bidadarinya, dengan pelayan-pelayannya, dengan keindahannya, semuanya ya. Jadi inilah penghuni surga adalah raja yang perlu surga. Kemudian kita bicara tentang yang kedua ya, misalnya tentang sungai surga. Sungai di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha mathal jannati allati wa'idal muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha anhar." Di surga ada sungai-sungai dari air yang segar, tidak pernah berubah baunya. Ya, benar-benar segar, jernih, bersih, seger. Ada sungai-sungai, bukan satu sungai. Sungai-sungai model demikian. Yang pengin sungai segar, mungkin kelihatan ikannya dari atas, kelihatan kerang-kerangnya. Ya, banyak di sana lah. Yang lebih menakjubkan lagi, anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sungai susu. Bayangkan sungai susu. Tanya ibu-ibu kalau mandi susu bayar berapa? Mahal. Berapa susu kalian beli susu Denko, beli susu apa, tumpahin ke bak, mahal kalau mandi susu. Di surga sungai susu isinya. Kemudian kata Allah, lam yataghayyar ta'muhu, tidak berubah rasanya. Dan susu di dunia kalau kita biarkan lama-lama menggumpal, yatajammat, menggumpal, kemudian mengecut, jadi kecut, jadi bau. Dibiarkan lama jadi bau, kena udara, kena macam-macam. Tetapi sungai di surga ya, lam yataghayyar ta'muhu, tidak berubah rasanya sama sekali. Meskipun di luar tidak menggumpal seperti di dunia. Bayangkan, mandi surga. Mandi di surga, mandi sungai susu. Kemudian anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Sungai isinya adalah khamar. Ya, khamar itu mungkin minuman terlezat di dunia ini ya. Sampai ada kawan saya dulu peminum khamar, dia bilang, "Ustaz, ini yang paling lezat nih khamar, wine paling lezat, Ustaz." Saya sudah taubat, belum ada gantinya, tapi ini paling lezat ya. Di surga sungai khamar isinya. Khamar isinya.
Khamr terlezat di surga. Tapi bedanya kalau khamr tidak di surga tidak bikin pusing, tidak bikin lezatnya ada tapi pusingnya enggak ada. Berbeda dengan dunia, lezat disertai pening. Bayangkan sungai isinya khamr. Boleh seorang berenang sambil minum khamr. Berenang sambil minum khamr ya, tapi tidak mabuk. Ikan-ikan juga dalam situ tidak mabuk, ikan khamr ya. Tidak ya. Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Dari madu yang murni. Ini contoh sungai-sungai. Sebagian salah berkata anharun tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai mengalir tanpa lobang atau parit. Di antara keistimewaan sungai-sungai di surga, kalau di dunia kan sungainya di bawah. Enggak, itu sungainya di atas mengalir. Bagaimana ya, terserah Allah Subhanahu, mudah. Allah aja bisa bikin Laut Merah dipukul oleh Nabi Musa, naik ke atas, mengalir di atas. Namanya sifat adalah mencari tempat yang rendah. Tapi dipukul oleh tongkat Nabi Musa, air mengalir. Apalagi cuma menahan sungai, tidak gebiar, enggak. Sungai ada tanpa ada lobangnya, luar biasa ya. Jadi kita nggak bisa bayangkan khamrnya kayak apa, sungainya kayak apa. Tapi Allah kasih gambaran kira-kira sederhananya seperti itu. Kemudian kita bicara tentang pohon di surga. Pohon di surga. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebuah pohon pun di surga kecuali batangnya dari emas. Jadi kita nggak bisa bayangkan surga tersebut. Gimana batangnya dari emas? Kita batangnya kayu. Ini kayunya kayu emas. Masya Allah. Betapa indahnya pohon tersebut. Pohon aja kita lihat kayu aja sudah indah. Apalagi ternyata dari emas kayunya. Wah, aduh kayak apa nggak tahu lah. Yang penting kita menghayal pasti keliru ya. Intinya pohon di surga seperti itu ya. Dan memiliki dahan yang sangat rindang, tidak henti-hentinya orang berjalan di bawahnya sangat jauh, tidak henti-hentinya, dahan yang sangat rindang ya. Ini pohon di surga ya. Kemudian boleh kita tambah tentang buah-buahan di surga. Buah-buahan di surga. Gimana buah-buahan di surga? Ya. Buah-buahan di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daim wa dhilluha. Senantiasa berbuah. Tidak mengenal musim. Kata Allah, ukuluha daimun wa dhilluha. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, makanannya, buah-buahannya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Kemudian di antaranya, jadi beda kalau di dunia makanan selalu ada musimnya ya. Rambutan ada musimnya, durian ada musimnya ya. Saya pernah pergi ke Sumatera, kemudian sama Ikhwan-Ikhwan, Ustaz di Sumatera ini durian enak banget Ustaz, terutama begini-begini. Saya bilang, "Mana ada durian ini enggak?" Oh, belum musim Ustaz. Belum musim enggak usah cerita ya. Jadi, "Oh, dukuh juga enak di sini Ustaz." Ada dukuhnya enggak? Belum musim juga. Jadi, kalau di dunia ada musimnya, musim durian, musim dukuh, musim mangga. Di surga enggak. Ukuluha daim, selalu ada makanannya. Enggak mengenal musim karena selalu ada. Kemudian
Di antaranya eh, apa namanya? Mudah diraih, tidak perlu dimanjat. Mudah diraih, tidak perlu manjat. Dan di sana durian jatuh, enggak ada, tidak perlu dimanjat ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kutufuha daniyah. Ka Allah kutufuha daniyah. Dahan-dahannya rendah. Subhanallah. Allah juga berfirman, wa fakihatin katsira. Wa fakihatin katsira. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Kata Allah, dan buah-buah yang begitu banyak. Buah-buah yang banyak. La maqtu'atin, tidak pernah terputus. Tidak pernah putus. Wala mamnu'ah, tidak terhalangi. Artinya tidak terhalangi. Artinya mudah diambil, ya. Ini tidak pernah putus, ini la mamnu'ah, tidak mudah untuk diambil. Mau diambil sangat mudah, ya. Diambil sangat mudah. Wa fakihatin katsirah, buah-buah yang banyak. Jadi kalau kita ambil buah-buah atau dihidangkan oleh bidadari, buah-buahnya banyak. Bukan satu model. Ya. Ya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Subhanallah. Buah-buahan yang mereka pilih. Buah-buahan yang mereka pilih. Jadi memilih buah apa ada. Jadi dihidangkan oleh para pelayan dengan berbagai macam buah-buahan. Ya. Kemudian di antaranya kenikmatan surga. Ya. Misalnya yang kelima apa? Makanan penghuni surga. Ya. Minuman penghuni surga. Ya. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Ya. Makanan banyak. Di antaranya seperti Allah sebutkan seperti walahmi tayri mimma yashtahun. Ya. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Ya, daging burung yang mereka suka. Perhatikan sini, wallahu alam bisawab. Allah sebut tentang burung, padahal kan banyak hewan. Karena kita jarang makan burung, kan susah mau ditangkap ya. Berbagai burung terbatas, kemudian tidak kita makan. Kalau hewan darat sih banyak, kita biasa makan. Tapi burung, wallahi tayrin mashtahun, dan daging burung yang mereka sukai, kata sebagian tafsir, jadi mereka ada Allah bikin burung-burung yang lezat-lezat. Jadi kalau dia lihat burung tersebut lagi terbang, dia pengen makan, burung tersebut datang. Terserah di otaknya dia pengen apa. Pengen burung tersebut goreng, langsung tinggal dimakan. Pengin burung rebus, oke. Pengin burung barbecue, oke. Langsung udah dipanggang, tinggal makan. Terserah dia. Lihat burung, cik, langsung burungnya datang, tinggal dia makan. Luar biasa. Nah kalau hewan-hewan terbang-terbang saja mudah dia ambil, apalagi hewan di darat, mau dia makan apa saja, mudah baginya. Ya, mudah baginya. Jadi di antara makanan adalah buah-buahan, daging-dagingan, ya, minuman, ya, minuman banyak ya. Minuman seperti apa? Khamar, ya. Minuman tadi apa? Minuman ada susu, ada khamar, ya. Kemudian ada tasnim, wa mizajuhu min tasnim. Ya. Khamar tadi kata Allah Subhanahu wa taala tentang khamar, yatanaza'una fiha la lagum, yatanaza'una fiha ka'san la lagum fiha wala ta'sim wala ta'thim. Yatanaza'una fiha ka'san,
Ya. La lagun fiha wala ta'thim. Mereka saling memberikan di antara mereka khamar, ya. Ka'san la lagun fiha wala ta'thim. Jadi mereka minum khamar, saling memberikan khamar, gelas-gelas khamar mereka kasihkan kepada yang lainnya. La lagun fiha, tidak ada kata-kata sia-sia. Tidak ada kata-kata sia-sia. Wala ta'thim, tidak ada dosa. Jadi khamar yang mereka minum, ya, tidak seperti khamar di dunia. Kalau minum khamar di surga, orang dapatkan kelezatan tetapi tidak mengucapkan kata sia-sia, apalagi kata-kata yang menyakiti orang lain. Beda dengan orang di dunia minum khamar, kemudian dia ngomong ngawur, kemudian menyakiti hati orang, dia bongkar rahasia orang. Orang kalau minum khamar di dunia seperti itu. Kenapa? Karena otaknya terganggu. Adapun minum khamar di surga tidak demikian. La lagun fiha wala ta'thim. Ya, tidak ada kata sia-sia, tidak ada juga dosa yang diucapkan akibat minum khamar tersebut. Tasnim seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Ini mata air. Aina yasrwihal muqarrabun. Ya, khamar campurannya adalah, ya, campurannya adalah tasnim. Adalah tasnim. Itu suatu mata air yang memunculkan apa namanya? Rasa yang begitu luar biasa. Ya. Kemudian apa lagi? Buah-buahan surga, minuman, makanan, minuman. Rumah, ya, kita bicara rumah. Nah. Rumah di surga. Kata Nabi SAW, labidatun min zahab. Labinatun min zahab. Labinatun min fiddah. Wa milatuha al-midhkul azfar. Turbatuha za'faran. Za'faran, asba'uha lu'lu' wal yaqut. Wal yaqut wal marjan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bata dari emas. Bata dari perak. Semennya, maksudnya pelekatnya, semennya dari minyak misik. Minyak misik kan kental kalau asli, ya. Kemudian tanahnya dari za'faran. Tahu za'faran? Lembut banget, ya. Za'faran warna kuning tapi lembut banget za'faran. Kemudian kerikilnya, ya, mutiara dan permata. Ini nih nikmat surga seperti ini, rumah di surga. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mu'min fiha apa tuh? Baitun min lu'lu'in wahidatin mujawwafatin. Ya, dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rumah penghuni surga, di antaranya min lu'lu'in wahidatin lu'lu'ah mujawwafatin. Lil mu'min fiha ahluna, yaitu rumah terbuat dari mutiara raksasa. Ya, mutiara raksasa. Ya Allah alam bagaimana mutiaranya, bagaimana. Jadi mutiara yang berlobang, ya, rumah terbuat dari mutiara yang berlobang, yang berongga. Di antara ciri-ciri rumah di surga. Kemudian
Di antara kenikmatan di surga adalah pembantu. Pembantu di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun." Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Ya la yusaddauna anha wa la yunzifun. Wildanun mukhalladun. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun, dalam ayat yang lain. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Lu'lu'un maknun. Lu'lu'un maknun. Ya. Yang pertama artinya, maka berkeliling sekitar mereka wildan, anak-anak. Wildan artinya anak-anak. Gilman artinya remaja-remaja, gilman, remaja-remaja. Yatuf yaitu berkeliling, mondar-mandir. Mukhalladun artinya selalu muda. Bukan kekal abadi, karena memang mereka kekal seluruhnya. Ka'annahum lu'lu'un maknun, mereka seperti mutiara yang tersimpan, putih. Perhatikan tentang ciri-ciri para pelayan di surga. Ciri-ciri mereka, lihat, mereka anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak semangat. Kalau yang pelayan om-om, kita nggak enak manggilnya om, ambil dulu om, nggak enak. Tapi kalau anak-anak, mereka berkeliling, terserah mereka, mau suruh sana, mau suruh sini, ya anak-anak. Terus mereka giat, namanya remaja apa giat, ke sana ke sini. Ya, mereka diciptakan oleh Allah khusus untuk melayani. Inilah sifat-sifat mereka. Ya. Kemudian ciri-ciri mereka, ka'annahum lu'lu'un maknun. Mereka seperti mutiara yang tersimpan, putih bersih. Kan mutiara atau putih tersimpan dalam cangkang. Kalau kita buka, ambil mutiaranya, putihnya bersih, tidak ada terkontaminasi dengan bintik-bintik, tidak terkontaminasi dengan tai lalat, kemudian macam-macam, putih bersih. Para ulama mengatakan, perhatikan sini, ya, jika pelayannya saja sudah begitu indah putihnya, maka bagaimana dengan yang dilayani? Maka bagaimana dengan yang dilayani? Dilayani. Ya. Bagaimana dengan yang dilayani? Ya. Kemudian apa lagi? Kenikmatan berikutnya, barang-barang di surga. Ya. Apa? 8 yang terakhir kali. Bidadari kayaknya nggak ada waktu. Barang-barang di surga, apa namanya? Perabot di surga. Seperti apa? Piring-piring dari emas dan perak. Bahkan Allah mengatakan qawarir, perak yang jernih. Gelas dari perak yang jernih. Perak yang jernih. Kata Allah qawarira min fiddatin. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarir artinya gelas atau gelas, min fiddah. Kata Allah gelas dari perak. Kaca dari perak. Kalau kita mau artikan kaca dari perak. Yang kita tahu namanya perak enggak bisa dikaca. Perak tidak tembus pandang. Kalau tembus pandang bukan perak, tapi ini kaca dari perak. Enggak tahu gimana. Ini contoh hal yang tidak bisa kita hayalkan. Kok kaca dari perak? Kaca dari perak gimana? Wallahu alam. Tapi ini bukti bahwasanya Allah akan siapkan seperti itu. Bagaimananya urusan Allah Subhanahu
wa taala. Piring-piring dari emas dan perak ya. Kemudian yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Orang begitu masuk surga langsung dihiasi ya, pakai apa namanya? Perhiasan-perhiasan. Laki-laki boleh pakai emas di sana. Laki-laki boleh pakai sutra ya. Di sana laki-laki boleh pakai emas. Boleh pakai gelang. Emas dan perak. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Min asawira min dhahabin. Wa lu'lu'a. Wa libasuhum fiha. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Wa libasuhum fiha harir. Ya, laki-laki boleh pakai gelang emas dan perak. Laki-laki boleh pakai kain sutra. Ya, sebagaimana raja-raja dulu mereka berhias dengan emas-emas di sini, gelang-gelang tangan. Laki-laki juga demikian ya. Pakaian sutra. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita di dunia memakai laki pakaian sutra, pakai emas, pakai makanan gelas dan piring dari emas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh minum khamr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khamrun libasu syarabu ahlil jannah. Khamr adalah minuman ahli jannah. Kemudian pakaian sutra libasu ahlil jannah. Pakaian penghuni surga. Kemudian aniyatu dhahabi wal fiddah, aniyatu ahlil jannah. Bejana-bejana terbuat dari emas dan perak adalah untuk orang di surga. Adapun di akhirat tidak ada. Tapi waktu sudah habis, tinggal bidadari, mungkin antum menghayal sendiri aja ya. Atau nanti kita lanjutkan, kita lihat situasi dan kondisi. Tapi kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Masih ada 5 menit mungkin, silakan. Oke, untuk jamaah yang ingin bertanya, untuk ikhwan yang ingin bertanya bisa langsung. Untuk akhwat yang ingin bertanya bisa menulis di Zoom message. Nanti saya bacakan kepada Ustaz. Fadal, silakan. Pak Umar, Ami Fikri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Assalamualaikum. Cuman saya tanya bukan masalah ini, bisa ya Pak Ustaz ya? Ya, apa-apa. Saya cuma mau nanya, itu kalau kita untuk sholat sunnah Ustaz, sholat sunnah itu saya dengar katanya lebih afdol kalau di rumah, bukan di masjid. Kalau kita sholat 5 waktu gitu Ustaz. Benar nggak itu Ustaz? Ya, salat yang paling afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatur rajul, afdalu salatir rajul fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat 5 waktu. Ya, kalau bisa salat apapun yang terbaik di rumah. Ya, karena Rasulullah SAW menyuruh rumah untuk dipenuhi dengan ibadah, dengan baca Quran, di antaranya dengan salat sunnah. Dan seorang kalau salat sunnah di rumah dia lebih khusyuk dan dia lebih ikhlas karena enggak ada yang lihat. Tapi kalau seorang misalnya ingin ke masjid supaya dapat saf pertama sehingga dia sholat sunnah di masjid, tidak jadi masalah. Rasulullah SAW pernah sholat sunnah di masjid, Rasulullah SAW pernah sholat sunnah di rumah. Kebanyakannya di rumah. Ya. Tapi hukum asalnya yang terbaik sholat adalah di rumah, sholat sunnah. Adapun sholat wajib di masjid tadi. Afdalu sholatir rajul, afdalu sholatir rajuli fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang lelaki di rumahnya kecuali sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Naam, jazakallah. Oke, Pak Umar. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ustaz. Fadal, Syekh Umar. Kif halak ya Syekh? Bikhair. Ya, terhadap soal orang tua terhadap anaknya, apakah hubungannya masih sama antara dia sama anak dan orang tua, antara kakak dan adik, apakah bisa berkumpul bersama atau sendiri-sendiri, Ustaz? Wallah alam, yang jelas kalau sama-sama soleh harusnya ketemu. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, Allah mengumpulkan mereka bersama keluarga mereka. Makanya Allah mengatakan tentang jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama orang-orang yang soleh di antara mereka, dari orang tuanya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan adalah berkumpulnya seorang dengan penghuni surga, dengan kerabatnya di surga ya. Bagaimana prosesnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat juga berdoa agar orang beriman dikumpulkan dengan keluarganya. Ya, karena kita tahu berkumpul dengan keluarga di dunia adalah kenikmatan, apalagi di surga ya.
apalagi setelah berpisah lama dengan mungkin istri lebih dahulu meninggal atau suami lebih dahulu meninggal atau anak lebih dahulu meninggal, orang tua lebih dahulu meninggal. Kita selalu senantiasa merenungkan mereka, memikirkan mereka, tahu-tahu dipertemukan di surga adalah nikmat yang luar biasa. Malaikat berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum man shalah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, malaikat berdoa dalam salat Ghafir, ya Allah, masukkanlah mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah, masukkan mereka dalam surga dan juga keluarga mereka yang saleh, anak mereka, istri mereka dan orang tua mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair ya Syekh. Terakhir ini ada pertanyaan Hani. Todal Hani, Bu Wazir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mertuanya ini. Mertuanya Hani, Masya Allah. Gimana misalnya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Todal, silakan terakhir. Ustadz, saya ingin minum Homer sama Pak Umar di sorga nanti. Itu yang pertama. Cuman ada masalah. Amin. Yang penting jangan di sini. Iya, di sorga nanti. Sama Ustadz juga. Ada masalah. Syaratnya masuk surga, salah satunya harus mati dulu. Itu. Nah, yang saya tahu soal mati, itu wala tamutuna wa antum muslimun. Matilah dalam keadaan Islam. Nah, KTP saya kan sudah Islam, Ustaz. Nah, ini yang dimaksud itu yang bagaimana Islam yang supaya bisa masuk surga. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Ustaz. Ini di luar topik. Puasa Asyura, puasa Muharram mengatakan bahwa bisa menghapus dosa setahun sebelum. Dosa yang bagaimana yang bisa terhapus itu? Apa semua dosa yang berat-berat juga terhapus atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah wasiat agar seorang husnul khatimah ya. Muslimun dengan Islam yang sesungguhnya, yaitu tidak berbuat kesyirikan, kemudian dalam kondisi tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama ketika membahas ayat itu mereka mengenai ayat menyuruh kita untuk meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Yaitu seorang berusaha meninggal dalam ketaatan. Jangan saya meninggal dalam kondisi bermaksiat. Ya, karena kalau orang meninggal dalam kondisi bermaksiat, dia rawan terkena masuk neraka, tapi belum tentu. Itu urusan Allah, tapi rawan masuk apa? Neraka. Beda dengan orang yang meninggal dalam kondisi taatan kepada Allah, maka itu tanda-tanda adalah kebaikan. Yaitu itu maksudnya tadi ya. Kemudian adapun yang kedua berkaitan dengan puasa Asyura, maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan dosa-dosa kecil, karena meskipun dosa-dosa kecil, kalau kita mau hitung setahun, banyak dosa kecil yang kita lakukan. Kita tidak bisa pungkiri. Terutama di zaman sekarang, media sosial, banyak aurat wanita kita lihat, banyak gibah kita dengar, banyak hal yang kita lihat, kita dengar, banyak hal yang kita komentari. Jadi dosa-dosa kecil itu sudah menumpuk. Dan saking banyaknya, sering kita lupa untuk beristighfar dari dosa-dosa kecil tersebut. Saking banyaknya. Kenapa kita tidak istighfar? Karena kita menganggap itu bukan dosa. Ada hal-hal yang kita minta ampun kepada Allah, kita anggap itu dosa. Tapi ada hal yang kita tidak minta ampun karena kita anggap sudah biasa. Contoh melihat aurat terbuka, apa di isitnya, apa enggak lihat cewek yang terbuka, omong kosong, keluar di jalan pasti melihat yang aurat wanita, pasti mau dilihat, enggak lihat pasti terlihat. Tapi karena saking biasa sering kita lupa untuk istighfar. Di antaranya dengan puasa Asyura bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu selama setahun. Adapun dosa-dosa besar tinggal bertobat, alhamdulillah, jalannya bertobat. Ya, tidak sulit tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini saja. Ya. Barakallahu fiik atas tausiahnya Ustaz Anda pada malam hari ini tentang beriman pada hari akhir.